Halo, selamat pagi. Nama saya Indra Dharma Inta SPD selaku pengajar seni budaya. Selamat bergabung dengan sistem pembelajaran kami dan selamat bergabung dengan kelas seni budaya. Saya harapkan agar kita tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi dan juga kondisi cara belajar yang berbeda dari yang biasanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai apresiasi karya seni rupa modern kontemporer. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan dengan mempelajari apresiasi seni rupa kontemporer modern ini, itu kita dapat menjelaskan keunikan, gagasan, dan teknik dalam karya seni rupa modern kontemporer. Yang pertama, yang kedua, yaitu agar kita mampu menjelaskan perkembangan seni rupa modern kontemporer. Yang ketiga yaitu agar kita mampu menampilkan sikap apresiatif terhadap keunikan, gagasan, dan teknik dalam karya seni rupa modern. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kalau kita mengetahui dulu apa pengertian daripada apresiasi itu sendiri, ya. Kata apresiasi, ya. Kata apresiasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu to appreciate, yang berarti menghargai, menilai, menyadari, atau mengerti. Jadi pengertian apresiasi seni rupa adalah kegiatan dalam menafsirkan nilai karya seni, khususnya seni rupa, sehingga menyadari dan dapat menghargai nilai yang terkandung di dalamnya. Tuh, saya ulangi, apresiasi itu berarti kegiatan dalam menafsirkan nilai karya seni, khususnya seni rupa, sehingga menyadari dan dapat menghargai nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, itu. Nah, ada beberapa pendekatan dalam apresiasi. Nah, ini perlu diketahui, ada beberapa pendekatan dalam apresiasi. Yang pertama, kita bisa lihat di sini yaitu pendekatan kritik, yaitu bersifat kritik seni. Itu pendekatan kritik. Yang kedua, pendekatan analitik, yaitu lebih bersifat mendalam, Kemudian yang ketiga, pendekatan kognitif, yaitu merupakan tahapan kemampuan dalam mengidentifikasi sebuah karya seni. Ini sudah lebih jauh lagi, Jadi perlu diingat ada 3 pendekatan dalam apresiasi. Yang pertama pendekatan kritik, yang kedua pendekatan analitik, dan yang ketiga itu pendekatan kognitif. Nah, beberapa hal yang harus dimiliki seorang apresiator dalam mengapresiasi tentu saja ada, Di sini kita boleh melihat beberapa poin, Nah, pada bagian B ini yaitu poin-poin yang harus dimiliki seorang apresiator atau seorang yang mau mengapresiasi seni, dia harus memiliki beberapa poin. Yang pertama yang perlu diingat, dia harus memiliki pengetahuan tentang seni rupa. Tentu saja kalau dia mau mengapresiasi seni rupa, tentu dia tidak lepas daripada pengetahuan seni rupa itu sendiri. Nah, pengetahuan seni rupa itu meliputi, di sini kita bisa lihat ada sejarah, sejarah, kemudian bahan yang digunakan, kemudian bahasa rupa yang diaplikasikan dalam karya seni rupa. Nah, sejarah atau kesejarahan berarti seorang apresiator itu dia harus mengetahui
ya mengetahui betul sejarah daripada karya seni atau karya-karya rupa yang diciptakan tersebut. Kemudian dia juga harus tahu sejarah sejak kapan bentuk-bentuk karya itu mulai diciptakan, atau dasar apa saja ya karya-karya tersebut diciptakan. Jadi segala yang berbau sejarah tentang karya-karya rupa itu harus diketahui ya. Kemudian bahan yang digunakan. Nah, bahan yang digunakan ya itu perlu juga diketahui ya. Dia menggunakan bahan apa? Apakah bahannya itu sangat rumit atau susah didapatkan, atau bahannya ini ya mudah didapatkan? Itu harus diketahui juga. Kemudian bahasa rupa ya. Bahasa rupa yang diaplikasikan dalam karya seni rupa. Nah, tentu saja bahasa rupa ini ada macam-macam ya. Ada goresan, ada arsiran, ada warna, ada tekstur dan sebagainya. Tuh. Kemudian yang berikut, kegemaran terhadap karya seni rupa ya. Kegemaran terhadap karya seni rupa ya, tentu saja bagaimana kita akan mengapresiasi sebuah karya kalau kita sendiri tidak menggemari karya seni rupa itu. Itu sudah modal dasar. Ketika kita menggemari, tentu saja kita pasti akan mencoba melihat atau menikmati karya-karya seni rupa itu. Nah, kemudian yang berikut ya, kepekaan estetika. Kepekaan estetika. Kepekaan estetika yaitu ya dituntut di sini supaya seorang apresiator itu dia mampu merasakan kondisi warna, garis, ya, bentuk dan teksturnya. Harus mampu, ya. Bagaimana dia mau mengapresiasi kalau dia sendiri tidak mampu merasakan kondisi warna, garis, bentuk dan teksturnya? Apakah bagus atau tidak? Apakah indah atau tidak? Nah, yang berikut, sikap penghargaan terhadap karya seni rupa. Nah, sikap ini timbul ketika tiga hal di atas dimiliki dan begitu pun sebaliknya. Jadi, kalau kita sudah memiliki pengetahuan tentang seni rupa, kita sudah memiliki kegemaran terhadap karya seni rupa, kita sudah peka, ya, estetika, maka dengan sendirinya sikap penghargaan terhadap karya seni itu akan timbul. Seperti itu. Begitupun sebaliknya, ya, jika tidak memiliki tiga hal di atas maka tidak ada penghargaan. Contoh, ada penghargaan yang kita terhadap seni rupa itu, ya, kita bisa lihat pengerusakan arca atau lukisan. Misalkan, ya, ini banyak saya jumpai, ya, banyak saya temukan. Ada beberapa orang ketika melihat karya seperti karya mural, ya, di pinggir jalan, karya mural yang bagus, kemudian mereka mencoret-coret lagi, ditambah lagi, dirusakkan lagi, ditambah tulisannya, padahal pada saat itu sudah bagus bentuknya. Begitu juga kita lihat arca, ya, patung-patung yang ada di Candi Borobudur, ya, ada orang yang biasanya iseng-iseng menulis namanya di situ. Nah, dengan demikian itu sudah menunjukkan bahwa sikap penghargaan terhadap karya seni rupa itu tidak ada pada orang-orang tersebut atau oknum tersebut. Nah, itu. Jadi sangat jelas, ya, ada 4 poin yang harus dimiliki seorang apresiator. Yang pertama, pengetahuan tentang seni rupa, kegemaran terhadap karya seni rupa, kepekaan estetika, dan yang keempat adalah sikap penghargaan terhadap karya seni rupa. Lanjut, ya. Di sini ada gagasan, teknik, dan bahan seni rupa kontemporer, ya, gagasan, teknik, dan bahan seni rupa kontemporer modern. Nah, seni rupa kontemporer muncul karena dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi dalam waktu tertentu,
sehingga situasi saat itu menjadi ide bagi seorang seniman untuk berkarya dalam bentuk lukisan, patung, seni instalasi, dan sebagainya. Nah, kita lihat sendiri dari kata kontemporer. Kata kontemporer ini berarti ada hubungannya dengan tempo, ada hubungannya dengan waktu, sehingga bisa dikatakan di sini ide-ide yang terjadi dalam seni kontemporer itu ide yang timbul pada saat itu, kemudian dikemas dalam bentuk-bentuk yang lagi tren pada saat itu, ya. Kemudian teknik yang digunakan para seniman, ya, kontemporer, ada yang konvensional atau umum dan ada juga yang non konvensional atau tidak lazim, ya. Teknik konvensional kita bisa lihat sini contoh, ya, teknik-teknik seperti melukis, mematung, dan grafis serta yang lainnya. Kemudian ada juga teknik non konvensional. Nah, teknik non konvensional ini kita bisa lihat pada karya-karya instalasi, ya, di mana di situ dalam karya instalasi mereka menyusun material dengan merangkai atau mengikat dan menyambung dengan bahan yang variatif, ya. Nah, perlu diketahui dalam karya instalasi, ya, mereka dapat menggabungkan apa saja atau menggunakan bahan apa saja dalam berkarya, ya. Itu instalasi, ya, keunikan daripada karya instalasi, ya. Contoh, ya, di situ kita melihat sepeda yang sudah menjadi bahan rongsokan di gudang. Dalam karya instalasi itu salah satu barang yang berharga, ya, maka sepeda atau barang rongsokan itu bisa diangkut dan bisa dijadikan pajangan dan dijadikan sebuah karya. Contoh juga pada beberapa kafe, ya, dalam seni interiornya dia menggunakan bahan-bahan seperti itu. Contoh, ada sepeda ontel atau ada motor yang sudah berkarat, itu biasanya, ya, ditata sedemikian rupa kemudian dipajang dan akan kelihatan antik. Nah, itu bagian daripada seni instalasi. Nah, kalau kita tidak mengetahui, kita tidak memiliki kepekaan atau kita tidak memiliki pengetahuan tentang seni atau kita tidak bisa mengapresiasi seni atau mengetahui lebih dalam tentang seni, maka dengan melihat seni instalasi ini itu akan timbul berbagai macam pertanyaan, karena kebanyakan dari kita ini mengetahui proses atau karya-karya seni itu yaitu selamanya berupa lukisan, berupa patung, atau berupa karya-karya grafis. Nah, lanjut. Nah, seni rupa kontemporer modern mancanegara. Kita bisa lihat di sini, ya. Seni rupa ini adalah seni rupa yang mengutamakan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang baru dan belum ada, serta corak seni rupa modern ini diawalinya dengan memperhatikan kaidah-kaidah seni rupa seperti yang pertama di sini kita lihat komposisi, ya, anatomi, proporsi, perspektif, warna, cahaya, dan tema yang semuanya itu tidak kita dapatkan dalam seni rupa tradisional. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini ada komposisi. Komposisi itu dimana di situ dalam karya ada perpaduan penyusunan objek-objek, ya, baik dia secara asimetris maupun dia secara simetris ataupun secara sentral. Nah, asimetris berarti kanan kiri itu jumlah sama dan pasti kelihatan seimbang. Kemudian asimetris kanan kiri itu tidak sama tetapi akan kelihatan seimbang. Kemudian ada posisi sentral, di mana posisi sentral itu karya utama atau center of interestnya itu diletakkan di bagian tengah. Nah, kemudian yang berikut ada anatomi. Anatomi ini yang merupakan susunan, ya,
organ daripada objek itu sendiri. Nah, kita bisa melihat anatomi tubuh manusia itu terdiri dari kepala, tangan, kaki, dan sebagainya. Nah, dalam penciptaan seni rupa kontemporer modern, khususnya dalam lukisan, bentuk-bentuk anatomi ini sangat diperhatikan. Kemudian yang berikut ada proporsi. Proporsi juga ini sangat diperhatikan dalam penyampaian seni rupa kontemporer modern ini. Ya, kita bisa lihat pada karya-karya realis. Ya, proporsi itu sangat betul-betul sangat digemari di situ. Kenapa saya bilang digemari? Karena karya-karya realis itu selalu mengutamakan bentuk proporsi yang sempurna. Contoh, kita melukis orang, ya, berarti real. Apa yang kita lihat di pandangan mata kita, maka yang akan kita lukis juga seperti itu. Ya, keseimbangan tangan, kaki, dan kepala itu selalu diperhatikan sehingga proporsinya tepat. Kemudian perspektif. Nah, perspektif dalam karya lukis kontemporer modern ini perspektif juga diperhatikan. Ya, perspektif ini artinya adalah unsur keruangan daripada karya tersebut. Contoh, dalam karya lukis, ya, itu pasti akan kelihatan bagian mana yang objek mana yang paling di depan, objek mana yang paling di belakang. Contoh, dalam susunan beberapa objek, misalkan objek manusia yang berjejer, tentunya yang paling depan dia akan kelihatan lebih besar dibanding yang di belakang. Nah, berarti itu dia menggunakan sistem daripada perspektif, sistem keruangan. Semakin jauh objek maka akan semakin kecil. Nah, kemudian warna. Perpaduan warna dalam seni kontemporer ini sangat-sangat jelas sekali, khususnya pop art. Dalam karya pop art, ya, atau bisa juga disebut WPAP, ya, Weda Pop Art Portrait, itu sangat jelas sekali perpaduan warna, menggunakan warna-warna yang kontras tetapi kelihatan, ya, dinamis. Nah, kemudian ada cahaya, ya. Dalam penggarapan karya-karya kontemporer ini, ya, cahaya ini sangat diperhatikan, ya, yaitu gelap terang daripada objek yang kita gambar. Itu sangat diperhatikan gelap terangnya, ya. Objek yang semakin ke dalam maka dia akan semakin gelap, semakin keluar maka dia akan semakin terang. Karena apa? Karena dia pasti akan kena oleh cahaya, sehingga bentuk daripada gambar atau lukisan akan kelihatan jelas yang mana yang terkena cahaya dan mana yang tidak. Nah, kemudian tema, ya, dalam karya kontemporer mereka juga selalu memperhatikan tema, ya, di mana dalam karya-karya tradisional itu beberapa poin-poin tadi ini tidak diperhatikan. Nanti kita bisa lihat pada contoh gambar berikut. Nah, kita bisa lihat sini. Di sini ada karya tradisional. Bentuk dari pewarnaan sudah ada warna, tetapi tidak ada di situ kita lihat gradasi warna. Ya, gradasi warna tidak ada. Tidak ada gradasi warna. Di sini tidak ada gradasi warna, ya. Tidak ada gradasi warna. Nah, sehingga perspektif daripada gambar ini tidak akan kelihatan, ya, apakah objek ini dia lebih ke depan atau lebih ke belakang, bagian mana yang di depan, bagian mana yang di belakang. Ini tidak ketahuan karena tidak ada gradasi warna dari gelap ke terang. Kemudian masih sangat sederhana, karya-karya tradisional itu masih sangat sederhana. Kita bisa lihat di sini, ya, masih sangat sederhana. Bentuk-bentuk figuratif seperti ini masih sangat sederhana, ya. Kemudian kita lihat lagi berikut. Nah, di sini ada karya modern, kontemporer dalam bentuk impresionisme. Nah, di sini kita lihat lukisan impresionisme, gaya impresionisme. Nah,
Di sini sangat jelas sekali apa yang dimaksudkan tadi, perspektif, ya. Bagian kereta yang paling depan dan bagian kereta yang paling belakang. Bagian kereta paling depan dan bagian kereta paling belakang. Sangat jelas. Berarti di sini dia sudah menggunakan unsur keruangan, ya. Kemudian kita lihat lagi karya surrealis, ya, dengan objek-objek yang sangat variatif, ya, dan warna-warna juga gelap terang yang sangat bagus. Itu, ya. Jadi sangat jelas sekali perbedaan antara seni rupa tradisional dan juga seni rupa modern. Nah, sekarang setelah kita ketahui tadi apa itu apresiasi, kita sudah mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan seorang apresiator, ya. Maka sekarang ini saya akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu tugas pertama, ya, di pertemuan pertama ini, yaitu akan menjelaskan dan menyebutkan ciri-ciri daripada masing-masing aliran karya seni rupa atau karya seni lukis modern kontemporer di bawah ini. Nah, di sini sudah ada beberapa. Yang pertama klasikisme, kemudian romantisme, realisme, naturalisme, impresionisme, ya. Kemudian fauvisme, kubisme, futurisme, abstrakisme, dadaisme, dan surrealisme. Nah, ini nanti boleh kalian search di Google, kemudian dicari, ya. Kalau perlu siapa orang-orang yang terjun misalkan dalam klasikisme, siapa saja tokoh yang tokoh-tokoh di dalamnya, kemudian ciri-cirinya apa saja, kemudian apa yang dimaksud dengan klasikisme itu sendiri, begitu juga dengan romantisme. Jadi tugasnya ini untuk yang pertama, tugas ini boleh kalian kirimkan melalui chat WA saya, atau juga langsung diantar ke sekolah. Nanti boleh lewat chat WA saya dengan nomor, ya, 085 228 497 577. Dan saya ulangi, 085 228 497 577. Oke, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Oke, see you next time.